take up every corner of my mind. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhayati. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan bahasa Indonesia, dan saat ini saya sedang duduk di semester 6 dan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia sekolah menengah untuk memenuhi tugas mata pelajaran penelitian pendidikan bahasa. Terima kasih untuk kesempatannya, sehingga saya bisa mewawancarai Ibu. Boleh tahu Ibu dari sekolah mana? Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Siti Hardiani Astuti. Saya biasa dipanggil Asti. Saya mengajar di kelas 10 SMK Asyukur. Baik. Oke ya. Kalau saya Epi Ayani dari SMA Negeri 1 Cigombong. Di sekolah saya mengajar kelas 11. Baik, yang pertama untuk Ibu Siti Hardiani Astuti, sudah berapa lama ya Ibu mengajar di SMK Asyukur? Lalu metode apa yang biasanya digunakan selama pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, kalau saya baru 2 tahun ya, jadi mengajarnya baru gitu. Nah, biasanya saya itu metodenya karena kemarin tuh masih pandemi ya. Jadi selama 2 tahun kemarin kan itu pandemi. Jadi kebanyakan kita metodenya ada yang metode ceramah gitu. Terus sama penugasan aja. Baik. Kalau untuk Ibu Evi Ayani di SMA Negeri 1 Cigombong yang Ibu ajar, metode apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, mungkin kalau untuk metode hampir sama dengan Bu Asti ya. Tapi kan kemarin kalau di SMA Cigombong semester 1 memang full itu untuk PJJ ya. Tapi semester 2 ada sebagian yang di sekolah, ada yang sebagian PJJ. Jadi ketika di sekolah saya masih menggunakan sama metode ceramah, kemudian metode penugasan, sama satu lagi karena ada satu materi ya di bab 1 itu yang berhubungan dengan proposal. Jadi di situ saya menggunakan metode kooperatif. Di mana metodenya itu adalah kerjasama antar kelompok, karena di situ saya memberikan tugas tiap kelompok itu mereka membuat sebuah proposal, dan ketika sudah selesai proposalnya per kelompok mereka presentasikan di depan kelas ya. Paling itu saja. Baik. Lalu kalau misalkan sekarang kan ada pandemi, lalu pasca pandemi gitu, apakah ada perubahan untuk cara pembelajaran, seperti media yang digunakan, langkah-langkah yang digunakan selama pembelajaran, seperti itu? Dari Bu Asti dulu mungkin? Ya, kalau sekarang pasca pandemi ya udah mulai ini ya, maksudnya kami sudah berani untuk buat project gitu. Kayak kemarin itu kan ada teks laporan hasil observasi, anak-anak juga diminta untuk observasi gitu. Ya, kalau observasi itu bisa di rumah aja gitu, yang gampang-gampang. Jadi kita membuat sebuah project gitu. Nah, selanjutnya ada juga kita kemarin sudah debat juga, ada materi debat. Kami praktik debat menggunakan ada yang lewat aplikasi online gitu. Ada juga yang di sekolah gitu. Gitu sih kalau untuk metode. Sekarang sudah mulai project praktik, sama untuk pembelajaran langkah-langkahnya juga lebih menggunakan media-media digital, sudah menggunakan slide lagi, dan juga anak-anak sudah mulai bisa diskusi serta ada presentasi seperti itu. Baik. Kalau untuk Ibu Evi Ayani, kalau di SMA Negeri 1 Cigombong, bagaimana Ibu?
Kalau untuk metode tadi hampir sama ya, karena di kelas 11 ini hampir semua materinya itu memang harus dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi di sini saya masih menggunakan metode kooperatif ya, yang tadi sudah dijelaskan harus ada diskusi antar kelompok. Dan satu lagi di sini saya menggunakan metode inquiry ya, di mana metode inquiry ini setiap siswa harus menemukan misalkan ide pokok dari karya ilmiahnya itu tentang apa ya, kemudian menemukan kata yang sesuai dengan ilmiah kebahasaannya dalam sebuah proposal ya, ataupun mereka menemukan dalam drama yang baik itu seperti apa sih. Nah di situ jadi saya masih menggunakan metode inquiry. Jadi intinya yang saya terapkan di situ adalah metode kooperatif dan metode inquiry. Ya paling itu aja. Baik, saat ini kan masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Apakah ada kendala gitu? Apalagi sekarang kan ada persiapan untuk kurikulum baru gitu, kurikulum merdeka. Persiapan apa aja yang udah Ibu lakukan gitu untuk menghadapi pembelajaran dengan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Silakan untuk Ibu Asti. Ya, kalau untuk kurikulum merdeka yang sudah saya lakukan gitu ya, sejauh ini saya sudah mulai belajar tentang bagaimana kurikulum merdeka itu melihat bagaimana administrasinya serta bagaimana pembelajaran akan dilakukan di kelas gitu. Karena kan nanti di kelas itu untuk kurikulum merdeka itu kan tidak full kita harus di kelas gitu. Nanti akan ada project-project juga. Jadi kan sekitar 3 jam itu di kelas kita belajar materi seperti biasa, 1 jamnya lagi kita gunakan untuk project gitu. Nah, mungkin untuk persiapannya ke depannya saya selaku guru bahasa Indonesia itu lebih memilah lagi gitu ya, apa yang harus dijadikan proyek gitu dan apa yang harus dipelajari di sekolah gitu atau di kelas gitu ya. Karena untuk pembelajaran merdeka itu kan sebetulnya anak-anak itu harus merdeka juga, bagaimana mereka itu berekspresi menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan pembelajaran bahasa Indonesia itu belajar gitu ya, dan juga supaya anak-anak itu mereka senang gitu. Ya itu sih untuk pannya ya. Jadi lebih memilah lagi mana yang harus dijadikan proyek dan juga mana yang harus dibahas gitu. Baik. Lalu untuk Ibu Evi Ayani persiapannya dari SMA Negeri 1 Cigombong, silahkan. Oke ya. Kalau dari saya persiapannya ya, karena memang dari kita MGMP Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cigombong itu kan untuk kedepannya insya Allah sudah dibagi-bagi siapa aja guru yang mengajar di kelas 10, di kelas 11, di kelas 12, sehingga walaupun belum pembelajaran saya sudah tahu ya pembagiannya di kelas berapa. Sedangkan di kelas untuk kurikulum merdeka atau prototype itu kan di kelas 10 ya kurikulumnya. Tapi walaupun di tahun ajaran baru nanti misalkan saya tidak belajar atau tidak mengajar di kelas 10, saya akan tetap mempersiapkan diri seperti apa sih kurikulum merdeka itu, bagaimana sih cara kita supaya anak itu biar lebih nyaman, biar lebih enak, dan intinya biar mereka lebih merdeka ketika sedang belajar ya. Jadi intinya sebelum mengajar saya akan mempersiapkan dulu RPP kurikulum merdeka itu seperti apa sih? Kalau memang tidak ada, mungkin saya akan mencari dari sumber media online yang lain ya, sehingga sebelum mengajar saya bisa tahu oh kurikulum merdeka ketika diajarkan ke anak itu harus seperti ini, seperti itu ya. Pokoknya intinya saya harus tetap belajar untuk mempersiapkan ketika akan mengajar, itu saja. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Siti Hardiani Astuti dari SMK Syukur dan Ibu Evi Ayani dari SMA Negeri 1 Cigombong atas waktu dan senantiasa
mau berbagi pengalaman mengajarnya pada saya untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan bahasa, dan semoga dari pengalaman Ibu dalam mengajar bahasa Indonesia di sekolah, manfaat baiknya bisa saya ikuti dan saya terapkan nanti setelah saya mengajar, mungkin ya, setelah saya lulus, untuk mengabdi dalam tujuan bersama untuk mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Terima kasih Ibu waktunya, dan semoga Oke, pertemuan ini memberikan sama-sama. manfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Iya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.